Digital marketing sebagai media informasi pemasaran online, disampaikan oleh Cahari, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedung Banteng. Kita saat ini berada pada kondisi pemasaran yang masih konvensional. Pemasaran konvensional biasanya mengutamakan kemampuan komunikasi dan persuasi yang baik, karena harus menemui target konsumen secara langsung. Pada strategi pemasaran konvensional ini, jangkauan target konsumen cenderung lebih sedikit, yaitu pada area lokal saja. Kemudian, apa itu digital marketing? Digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer atau pembeli secara efisien, personal, dan relevan. Pemasaran digital ini memadukan teknik, serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi. Kenapa menggunakan digital marketing? Karena, pertama, digital marketing bisa digunakan semua jenis bisnis. Kedua, dapat meningkatkan pendapatan dengan efektif. Ketiga, mampu menjangkau target konsumen secara spesifik. Keempat, digital marketing bisa digunakan apapun perangkat yang digunakan. Dan terakhir, digital marketing dapat membantu membangun brand bisnis kita. Strategi digital marketing yang ada dan biasa dilakukan saat ini adalah, pertama, Google Bisnisku. Kedua, WhatsApp Bisnis. Ketiga, website. Keempat, copywriting. Kelima, SEO, atau Search Engine Optimization. Keenam, SEM, atau Search Engine Marketing. Ketujuh, Social Media Marketing. Dan terakhir adalah, Marketing Tools. Apa arti dari istilah-istilah tersebut? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, Google Bisnisku. Google Bisnisku adalah layanan yang menampilkan profil bisnis kita secara instan di halaman pencarian. Ini merupakan fitur untuk pemilik bisnis, yang berguna untuk mempermudah calon konsumen, untuk mengetahui informasi lengkap bisnisnya. Data yang dapat muncul, berupa nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat email perusahaan, jam operasional, website perusahaan, foto kantor, hingga review pelanggan. Yang kedua, WhatsApp Business. Ini adalah tampilan dan fitur-fitur yang ada pada WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah aplikasi yang didesain khusus untuk para pemilik bisnis, yang bisa diunduh secara gratis. Fitur-fiturnya memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga kita dapat membalas pesan secara otomatis, sortir pesan, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Dalam penggunaannya, baiknya gunakan nomor ponsel khusus bisnis sehingga memudahkan proses verifikasi. Yang ketiga, website. Website merupakan pusat kegiatan bisnis online yang akan kita bangun. Tidak hanya sebagai identitas online, tapi juga untuk membangun reputasi online yang baik dan profesional. Terdapat banyak cara membuat website. Contoh yang paling mudah adalah menggunakan platform WordPress. Ini tampilan bila kita menggunakan WordPress dalam pembuatan website. Selanjutnya, penggunaan email bisnis. Email bisnis berbeda dengan email personal yang digunakan kebanyakan orang. Kita tidak bisa menggunakan layanan email personal untuk kepentingan bisnis. Mengapa? Karena biasanya akan terlihat tidak profesional di mata konsumen. Email bisnis adalah email yang menggunakan nama domain bisnis kita sebagai identitas online. Contohnya, promosi.phc.com. Kenapa ini penting? Karena terlihat lebih profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Keempat, copywriting. Copywriting adalah teknik membuat tulisan yang menarik dan persuasif, agar banyak orang membeli produk yang ditawarkan. Copywriting bisa kita gunakan pada semua media pemasaran yang kita gunakan. Mulai dari blog, newsletter, hingga iklan di Google atau Facebook. Selanjutnya, SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization yang merupakan teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website. Dengan tujuan, memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman website, dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari, dengan keyword yang ditentukan oleh user. Dengan menempati halaman pertama,
atau dengan menempati di urutan pertama di mesin pencari, maka akan lebih berpotensi untuk mendapatkan pengunjung yang lebih banyak. Search Engine Marketing atau SEM. Hampir sama dengan SEO, SEM mengoptimasi website agar muncul di mesin pencari, dengan memanfaatkan iklan. Dengan kata lain, dalam penerapan SEM dibutuhkan trik mengiklankan website secara tepat, menggunakan berbagai metode, seperti pay-per-click, PPC, Google ADS, dan sebagainya. Dan dalam penerapan metode ini dibutuhkan biaya, jadi kita harus bisa mengatur berapa budget yang akan dihabiskan untuk iklan. Selain itu, optimalkan Google Trends. Google Trends adalah layanan dari Google untuk mencari tren pencarian. Google Trends termasuk layanan Google yang cukup lengkap, karena mempunyai banyak fungsi dan fitur yang menarik dan menampilkan topik yang sedang banyak dibahas. Digunakan untuk mencari keyword yang sering dipakai, membandingkan performa antar keyword, tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikutnya sosial media marketing. Sosial media marketing adalah pemanfaatan platform media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa kita. Upaya sosial marketing sering digunakan bersamaan dengan upaya digital marketing lainnya. Contohnya, penggunaan blog, email dan lainnya. Pemilihan platform yang tepat sesuai bisnis kita merupakan salah satu kunci kesuksesan strategi pemasaran. Sosial media marketing dilakukan dengan cara mengoptimalkan marketplace Facebook. Fitur Facebook dapat digunakan untuk tempat menjual segala produk. Facebook marketing bisa menjadi upaya sosial media marketing yang wajib untuk bisnis saat ini. Selain itu juga bisa dilakukan melalui Instagram, berikut contohnya. Berikut ini contoh penggunaan Twitter. Dan pemanfaatan situs jual beli online. Dapat melalui bibli.com atau bukalapak.com. Dan terakhir, adalah marketing tools yang biasa digunakan, seperti Trello, buat catat dan kelola to-do list dengan mudah, lalu bagikan dengan sesama rekan kerja. Canva, buat desain grafis untuk kebutuhan marketing, dan branding secara mudah. Unsplash, stok foto untuk konten-konten visual di sosmed, website, maupun iklan. Hootsuite, kelola beberapa akun sosmed sekaligus bersama tim. Social Mention, untuk mengetahui apa yang netizen bicarakan tentang bisnis Anda atau topik lainnya. Sociabuzz, alat untuk cari influencers yang tepat, untuk diajak bekerja sama mempromosikan brand Anda. Mailchimp, alat buat berbagai survei, kirimkan ke pelanggan, dan lihat performanya. HubSpot CRM, alat untuk kelola dan pantau kontak dengan calon klien secara mudah dan detail. SurveyMonkey, yaitu membuat survei tampak lebih menarik sekaligus memberi grafik otomatis dari data yang didapat. Google ADS, membuat iklan dalam berbagai bentuk, teks, gambar, atau video, dan dalam jangkauan manapun. SEMrush, yaitu susun strategi marketing berdasarkan data performa dari website sendiri dan kompetitor. Abersuggest, yaitu cari kata kunci utama, ide konten dari kompetitor, serta kata kunci yang dipakai kompetitor di websitenya. BuzzSumo, cari konten paling populer, topik paling banyak dibicarakan, dan influencers paling berpengaruh di jagat online. Yoast SEO, dapatkan insight bagaimana performa on-page SEO bekerja dalam halaman website. Google Analytics, dapatkan info soal traffic, penilaian performa, dan gambaran pengunjung website. Zest, upgrade pengetahuan seputar digital marketing, dengan konten berkualitas tinggi yang tersaji langsung di hadapan. If, tambahkan fungsi otomasi antar dua aplikasi sekaligus. Kesimpulan, pemilihan media yang tepat untuk mempromosikan produk atau jasa kita, adalah faktor penentu keberhasilan pemasaran kita. Penguasaan teknologi informasi, sebisa mungkin dikuasai oleh kita semua, yaitu bisa minta bantuan keluarga atau kerabat yang bisa menggunakannya. Tingkat keberhasilan pemasaran secara digital, salah satu penentu utamanya adalah konten atau isi dari promosi barang kita, seperti gambar, teks, tampilan, dan kata-kata promosi. Terakhir, terima kasih telah menonton Soundslide dari kami. Wassalam.